Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati. Kabar Bu Titi ya? Alhamdulillah baik Bu. Boleh Ibu duduk di sini, silahkan Ibu. Mari Ibu. Gimana nih kabar Bu Titi hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, sehat Bu. Ya. Ibu pengen ngajak ngobrol, kayaknya agak lama nih, nggak apa-apa ya? Boleh banget, malah justru itu Bu, karena saya pengen ada teman ngobrol supaya bisa memecahkan masalah saya sih Bu sebenarnya. Iya nih, Ibu lihat nih, kayaknya Bu Titi agak kurang bersemangat hari ini. Iya. Bagaimana nih? Iya, soalnya akhir-akhir ini saya rasa juga kehilangan semangat, lesu, dan juga beberapa kali kehilangan fokus di kelas gitu. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu ya? Mungkin nanti Ibu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kemudian saya juga ingin bertanya terkait masalah saya tadi Bu, terkait lesunya saya, kemudian juga hilangnya fokus saya di kelas gitu. Mungkin Ibu bisa membantu. Coba ya, nanti dibantu ya. Terima kasih Bu. Kemudian Ibu kita barengan ya, apa namanya, sama-sama ya. Coba ceritakan apa sih yang Ibu Titi rasakan? Yang saya rasakan, saya merasa bahwa selain diri saya juga kehilangan motivasi dan lesu, sebenarnya saat pembelajaran di kelas, saat saya mengajar, saya melihat bahwa anak-anak murid saya ini kehilangan motivasi juga, bukan hanya saya gitu. Terlihat bahwa anak-anak saya juga kurang semangat, hilang motivasi, bahkan malah ke arah malas gitu. Ya. Jadi saya bingung, kira-kira bagaimana sih cara mereka ini supaya lebih antusias gitu ya, sehingga tentu kalau merekanya juga kehilangan motivasi, dan dalam diri saya juga lama-lama kehilangan motivasi juga ya Bu ya. Semangat saya juga hilang gitu. Kalau muridnya nggak respon, jadi kita ini nggak semangat ya. Iya benar. Iya ya. Jadi memang kita harus mengkondisikan bagaimana caranya anak bersemangat, jadi kita ikutan bersemangat ya. Tapi kalau nggak bersemangat itu murid-murid belajar nggak? Belajar sih Bu, sebagian kecil memang belajar, tapi kalau dilihat secara keseluruhan sebagian besar anak-anaknya ini kurang bersemangat itu Bu, kurang fokus mereka dalam kelas. Jadi memang bagaimana ya Bu ya caranya supaya mereka itu antusiasmenya itu kembali, terutama saat pembelajaran saya itu. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Titi ya. Sekarang coba Ibu jelaskan proses belajar yang berlangsung selama Bu Titi ngajar. Proses pembelajaran yang saya lakukan ya sebenarnya. Oke, saat pembelajaran sih saya kira menurut saya sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang baik dan benar Bu, karena saya sudah melakukan pembukaan seperti biasa, berdoa, kemudian juga saya melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran saya itu apa, kemudian juga saya memaparkan ini ya materi-materi saya sesuai yang ada di buku, kemudian juga saya memberikan tugas setelah itu kepada mereka atau post-test seperti itu. Namun saat saya memberikan tugas atau post-test tersebut,
ternyata saya lihat sebagian besar mereka ini tidak serius gitu mengerjakannya, malah mereka senang atau asyik dengan kegiatan mereka sendiri. Itu dia. Tapi ada beberapa siswa yang memang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang dirinya sendiri ya. Benar, ada, tapi sebagian kecil Bu yang antusias. Sebagian besarnya memang asik sendiri dengan dunianya sendiri gitu Bu. Belajar macam-macam ya. Kita ini juga kurang ini ya. Gimana nih caranya biar mereka pada antusias ya belajarnya gitu ya. Menurut Bu Pitya salahnya di mana tuh? Iya ya, menurut saya juga mungkin Bu Yuli nanti bisa koreksi saya ya. Tapi kalau dari dalam proses pembelajaran saya sih saya kira sudah cukup baik. Namun itu mungkin kurangnya dari diri saya sendiri juga karena saya kurang semangat atau dari anak-anaknya juga. Selain itu saya juga sudah menggunakan pola pembelajaran yang menurut saya cukup mengasihkan ya Bu ya. Bukan hanya seperti itu saja. Baiklah, apa sih yang selama ini sudah Bu Pitya kerjakan untuk semangat belajar? Banyak sih Bu, bukan hanya 1-2. Saya juga sudah melakukan pendekatan kepada mereka dengan cara pemaparan seperti biasa saya sudah lakukan. Kemudian saya juga sudah membuat suatu kelompok belajar untuk memotivasi mereka ya Bu ya. Namun ternyata masih saja. Kemudian saya juga melakukan kuis-kuis atau games. Saat melakukan tersebut mereka semangat, namun saat pembelajaran itu saja semangatnya gitu Bu. Kemudian saya juga bahkan sudah mengajak mereka untuk belajar ke luar kelas, ke lingkungan sekolah gitu Bu. Tapi iya ternyata masih saja ada anak-anak yang memang antusiasmenya kurang. Jadi saat pembelajaran memang mereka semangat, tapi setelah selesai sudah mereka lesu kembali atau hilang fokus kembali gitu. Apakah ini berlangsung setiap hari pelajaran Ibu atau hanya hari tertentu saja? Enggak setiap hari sih Bu, memang hari-hari tertentu aja mereka antusiasmenya kadang berkurang, kadang meningkat gitu ya Bu ya, terutama di pembelajaran saya. Kira-kira pelajaran apa yang sebenarnya sudah menyenangkan dan belum membosankan bagi yang membuat Bu Pitya merasa kurang bersemangat pada materi apa tuh? Kalau yang bersemangat materi tentang apa? Oh iya, kalau biasanya kan tadi Bu kata saya bilang bahwa mereka ini tidak selalu tidak bersemangat ya Bu ya, karena kadang-kadang aja. Namun mereka ini semangat terutama saat pembelajaran materi konsumsi Bu, terutama konsumsi di bagian peran pelaku ekonomi. Di sana karena mungkin mereka juga kan selaku pelaku ekonomi mungkin ya Bu ya, jadi mereka itu merasa bahwa oh ini belajar tentang diri saya gitu. Mereka memusatkan pembelajaran itu pada dirinya gitu. Jadi mereka merasa bersemangat di pembelajaran tersebut. Baiklah, kalau Bu Pitya sudah tahu kan penyebabnya ya, turunnya semangat mengajar, terus apa itu yang menyebabkan turunnya bersemangat. Nah, kira-kira rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Pitya, ada tidak yang ingin Bu Pitya perbaiki? Mungkin menurut saya dari pembicaraan kita ini juga Bu, saya ingin memperbaiki selain dari siswanya, saya juga akan memperbaiki diri saya tentunya untuk emosi saya, kemudian juga dari semangat saya, karena itu juga akan berdampak pada siswa saya. Kemudian juga saya akan lebih memperhatikan lagi kepada siswa-siswa, terutama untuk pembelajaran yang terpusat pada mereka. Ya, karena memang sekarang ini kita harus berpihak pada muridnya. Nanti kita coba belajar untuk agar anak bersemangat, berpihak pada murid, berpesan pada murid. Jadi mereka mempunyai kesadaran sendiri gitu ya, untuk tidak dipancing lagi dengan kita. Mereka ingin belajar memang sesuai dengan keinginan mereka, ya, kebutuhan mereka gitu ya. Nanti kita sama-sama ya, kita lihat ya, agar murid lebih aktif belajarnya ya. Sekali ya, apa kira-kira prioritas Ibu Pitya setelah ini? Mungkin setelah ini seperti yang saya katakan Bu, saya juga akan mengkondisikan suasana kelas saya dan juga akan mengkondisikan diri saya dan murid saya. Perbaiki suasana hati ya. Kalau hati kitanya senang, murid-murid juga ikut senang ya. Kalau kitanya bersemangat,
murid juga akan bersemangat karena semuanya dari diri kita. Kalau diri kitanya jembreng, murid melihat kitanya bersemangat, jadi kita fullkan ya, harus bersemangat, muridnya bersemangat, gurunya bersemangat, jadi akan tercapai tujuan lah cita-cita mereka ya. Ya langkah ya tepat. Ada hal lain yang ingin Bu Pitya lakukan? Oh iya, waktu kemarin saya melihat Bu Yuli saat di kelas gitu ya Bu ya, saya melihat Ibu mengajar di kelas, kemudian Ibu melakukan teknik pernafasan ya Bu ya. Teknik pernafasan yang saya lihat anak-anak murid di kelas itu jadi memperhatikan Ibu. Kira-kira Ibu bisa nggak menceritakan atau memberi bimbingan kepada saya kira-kira bagaimana teknik tersebut bisa mengkondisikan kelas? Oh, itu namanya pembelajaran emosional. Pembelajaran emosional. Sosial emosional. Jadi kita tuh harus punya kesadaran penuh dulu sama anak-anak. Jadi ketika sebelum mulai pembelajaran, kita harus anak-anak itu dikondisikan dulu, dipusatkan dulu pikirannya, direfleksikan. Namanya itu pembelajaran sosial emosional. Jadi mereka itu mengendalikan diri dulu, ya, mengendalikan dulu agar fokus semangat pada belajarnya. Boleh dengan musik, ya, musik relax, ya, relaksasi, atau anak-anak dengan pergerakan tangan mereka ya, biar relax gitu ya. Kemudian untuk kompetensi agar mereka semangat belajarnya. Kesadaran dulu, kesadaran dari mereka. Harus sadar dari mereka. Kalau mereka sudah sadar, otomatis mereka akan mengerjakan tugas juga dengan baik. Setelah sadar, oh iya penting, betapa pentingnya pelajaran yang akan kita pelajari ini. Ya, namanya pembelajaran sosial emosional tuh yang kami pelajari ya di CGP. Nanti Ibu akan sharekan apa ya yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional ya. Nanti Ibu lihat ya. Nanti Ibu bakal share ke saya. Oke, nanti saya ingatkan Ibu ya. Baiklah, nanti akan saya berikan ya materi PSE, pembelajaran sosial emosional bersama rekan-rekan guru yang lain ya, biar teman-teman guru yang lain juga ikut ya, biar ilmunya juga biar ilmunya rame ya dari CGP, biar kita senang ya kalau anak-anak murid itu antusias dengan sadar bertanggung jawab dengan apa yang akan kita bahas ya. Semua pelajaran sih kalau bisa ya, jangan hanya pelajaran kita aja, kita bersemangat dengan kesadaran mereka ya. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Pitya dalam hal ini? Nanti insya Allah saya ajak Bu Lili ya Bu ya, untuk kolaborasi terkait dengan teknik yang kita, dan juga bagaimana saling evaluasi lah kita Bu, terkait pembelajaran kita yang akan datang. Ya, dari hasil diskusi ini apa yang bisa Ibu biar bersemangat kembali mengajar, Supaya bersemangat. berdampak pada murid di kelas? Oke, yang pertama mungkin terlebih saya akan menguasai suasana kelas, dan juga karena ada teknik baru dari Ibu, kemungkinan saya akan mengaplikasikannya dulu Bu, mengaplikasikannya kepada anak-anak. Bagaimana saya bisa mengatur suasana kelas, suasana hati mereka, emosi mereka, dan juga fokus mereka terutama ya terhadap kita selaku guru, yaitu yang menjelaskan materi, kemudian juga sehingga nanti materi tersebut dapat masuk kepada mereka. Bisa semangat Bu Pitya nih, dengan semangat begini otomatis anak-anak itu bersemangat ya. Amin. Kalau gurunya bersemangat, muridnya pasti bersemangat ya. Baiklah ya, mudah-mudahan pembicaraan hari ini tentang pembelajaran sosial emosional Bu Pitya bisa kita saling berkolaborasi ya bersama-sama teman-teman kita. Nanti siap-siap Ibu lihat untuk supervisi ya di kelas ya. Kira-kira mau kelas berapa nih yang akan kita masuki? Kelas 10-3 ya Bu ya? 10-3 ya, itu yang memang agak lesu ya. Ya, Kita coba ya di situ ya tentang pembelajaran sosial emosional ya. Hari apa ya kita itu? Hari Kamis. Hari Kamis. Kamis ya, di 10 hari Kamis. Di hari Kamis ada kelas 10-3. Oke, berarti hari Kamis ya kita ketemu ya untuk supervisi, nggak apa-apa ya, siap ya untuk supervisi. Mudah-mudahan untuk sekarang nanti Ibu kasih itu tentang pembelajaran emosional,
Bu Piti bisa pelajari, nanti siapkan juga NPP-nya ya Bu. NPP-nya juga, Bu. Kan udah kan ya tinggal Iya, nanti kita sama-sama lihat, kita perbaiki memang kalau ada yang perlu perbaikan, tapi sepertinya memang kita berpusat pada murid ya kalau masalah ininya. Yang penting Ibu semangat dulu mengajarnya. Mohon bimbingan ya Bu ya. Besok hari Kamis ya, hari Kamis kita supervisi, jadi semangat, nggak usah takut, nanti kita supervisinya bareng-bareng ya, saling memperbaiki. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu di hari Kamis ya untuk pembelajaran emosional di sekolah 3. Mudah-mudahan anak semangat, ada hal baru buat sedikit ya. Terima kasih. Silakan mengerjakan aktivitas kembali. Terima kasih atas saran dan juga pembicaraan kita hari ini, supaya saya juga berharap pembicaraan kita ini bisa bermanfaat bagi kita berdua ya. Sama ya Bu ya, sama-sama saling mendukung untuk kecerdasan anak kita, kesuksesan anak kita, terutama sekolah kita ya. Iya, Terima kasih ya Bu. Mari Bu, terima Ya, kasih bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu ya. Siap ya, hari ini kita supervisi. Insya Allah siap Bu saya. Siap ya anak ya, hari ini Ibu akan supervisi Bu Pitia tentang proses pembelajaran ekonomi yang akan dilakukan oleh Ibu Pitia. Silakan Ibu Pitia dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bu, apa kabar semuanya? Baik. Pagi apa siang nih? Siap. Jadi selamat siang. Siap. Kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita belajar apa? Ekonomi. Sudah siap? Bukunya sudah di atas meja? Sudah. Benar ya? Modul dan buku tulisnya sudah ada? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini sehat gak ya? Sehat? Sehat. Oke, kalau sehat kita berdiri dulu. Kalau yang katanya sehat kita berdiri, kita peregangan dulu. Biar fokus. Oke, tangannya di atas. Kalau saya bilang putar, tangannya diputar terus. Kalau saya bilang berhenti, berhenti. 1, 2, 3, putar. Berhenti. Ada yang nggak berhenti. Ini fokus ya, Sabrian, fokus Sabrian. Oke, sekali lagi. Putar. Ya di belakang putar tangannya. Putar, berhenti. Oke, sekarang peregangan. Tarik nafas. Buang. Keluarin suaranya. Tarik nafas lagi. Keluarin. Sekali lagi ya. Tahu game Simon Says? Kalau saya bilang Simon Says, pegang hidung. Berarti pegang hidung ya. Tapi kalau saya tidak bilang Simon Says atau Simonnya saya ganti Miss aja ya. Kalau Miss bilang Miss bilang pegang hidung. Kalau Miss tidak bilang Miss bilang tapi langsung bilang pegang hidung, berarti jangan pegang hidung ya. Oke. Miss bilang pegang rambut. Pegang hidung. Oke, fokus. Miss bilang pegang mata. Oke. Pegang hidung. Ada yang pegang rambut malah ya. Oke, sekali lagi. Miss bilang pegang lutut. Pegang perut. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu. Supaya
Yang mau minum boleh biar tetap fokus ya. Oke, sekarang coba dibuka LKS-nya di halaman 54. 54 tuh. Sebelum 54 halaman 48 ketemu. Judulnya apa di halaman 48? Pelaku ekonomi. Jadi kita hari ini akan belajar pelaku ekonomi. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih atau pernah dengar apa itu pelaku ekonomi? Yang kalian tahu aja pelaku. Oke, Regina apa? Pelaku ya. Pelaku yang melakukan kegiatan ekonomi. Betul, boleh. Ada yang lain? Ada yang tahu apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi berarti adalah orang itu kalian ya, contohnya ya, orang ataupun lembaga yang melakukan aktivitas ekonomi. Contoh kecilnya seperti di pasar ya. Di pasar itu terjadi nggak sih kegiatan ekonomi? Ya. Kok bisa? Ada jual beli, ada produsen ya, ada kalian juga sebagai konsumen, ada distributor juga. Ada. Nah, hari ini kita akan belajar peran pelaku ekonomi. Oke. Kalau yang di modul kalian, pelaku ekonomi itu ada berapa? Coba. Ada 7. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4. 4. Seperti yang pertama. Oke, yang kedua. Produsen, yang ketiga. Negara atau RTM ya. Dan yang terakhir, tahu nggak? Luar negeri atau orang asing atau bule-bule ya. Bule. Oh, oke. Hari ini kita akan belajar hal-hal tersebut. Oke, sebelum kita diskusi nih, alangkah baiknya kita kemarin ini sudah buat kelompok ya. Silakan sekarang duduk per kelompoknya. Masih ingat sama kelompoknya? Coba sekarang duduk per kelompoknya. Sudah pada berkelompok semua ya? Nah, pastiin teman-temannya benar bukan dari kelompok kalian. Nggak ada yang hilang ya teman-temannya. Sebelum kita diskusi, Miss akan memberikan sekilas gambaran tentang materi kita, yaitu tentang pelaku ekonomi. Silahkan dinikmati. Setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan manusia dan keluarga, kamu benar sekali. Ya, orang yang menggali di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitu pun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dengan ekonomi itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa? Tadi sudah disebutkan, setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi disebut pelaku ekonomi. Oke, ingat pelaku ekonomi ada berapa? 4. Pertama, produksi. Yang ketiga, kedua, ketiga, keempat. Oke, sudah cukup kan ya materinya ya? Oke, langsung kita diskusi. Sebelumnya Miss akan memberikan tata cara diskusi kita dulu. Hari ini kita pakai game ya. Kita pakai game yaitu punya HP semua. HP-nya canggih kan? Oke. Hari ini Miss ingin kalian nanti satu persatu perwakilan aja deh buat teman-temannya, nanti satu orang yang maju. Silahkan men-scan barcode di depan ini. Nih, ada contohnya seperti nomor 1, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Misal kelompok 1 yang mana ini kelompok 1? Oke, Arafah. Kelompok 1 kelompoknya Arafah. Misal
kelompok Arafah nanti maju men-scan nomor yang 1 ya. Kemudian setelah tahu nih apa soalnya, silahkan ditulis di buku tulis kalian. 1 aja, masing-masing kelompok 1 yang nulis buku. Oke, ditulis nama kelompoknya siapa, kemudian soalnya apa, dan juga jawab di sana. Kalau sudah terjawab soalnya, baru kalian boleh scan yang nomor 2. Jadi jangan scan nomor 2 dulu, harus selesaikan nomor 1 dulu. Sampai sini paham? Dibuka bukunya, silakan ditulis nama kelompok berapa dan juga nama kalian. Silakan. 1 aja yang tulis. Kelompok Arafah kelompok 1, Haikal 2, kemudian Okwan 4, dan juga kelompoknya Albert ke 4 ya. Jadi siapa yang cepat dan tepat? Nanti saya lihat kira-kira kelompok mana yang sudah banyak menjawab pertanyaan dan juga yang mana yang betul. Oke, saya kasih waktu untuk kalian menjawab pertanyaan ini 15 menit ya. 15 menit kira-kira sampai nggak? Sampai yang nomor 10, oke? Maka dari itu cepat dan tepat. Sudah dipilih siapa yang tukang scan? Kelompok Haikal sudah? Oke. Silakan saya hitung yang ketiga. Silakan untuk scan. 1, 2, 3. Oster bang. Muncul. Wait. Sudah? Kelihatan soalnya? Kalau sudah menulis soalnya, sudah selesai jawab, diklik sudah selesai. Cepet dulu lagi wah. Soal nomor 10. Soalnya di nomor 1 nih, ini soalnya. Apa ya? Jawabannya. Cepet-cepetan siapa kira-kira yang Menggunakan barang-barang, yang jawabannya. paling banyak. Menggunakan barang-barang. Menggunakan barang-barang. Dapat belum? Ditulis ini kok nggak bisa? Sudah habis ya waktunya? Oke, sudah. Coba Miss mau tanya dulu, kira-kira ada nggak yang sudah selesai 10 soal? Ada? Ada yang 10 soal? Coba. Kelompok 1, kelompoknya Arafah dapat berapa? Dapat? 3. Dapat 3. Oke. Dapat 3. Kelompok 2, kelompoknya Awang, berapa Wang? 7. Dapat 7. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya
Udah dijawab semua belum? Udah. Pasti misi. Lagi ngejawab nomor 10. Oke, kelompoknya Albert. 9 juga. Tepuk tangan. Kelompok 1 dulu deh, misalnya kelompoknya Arafan ya. Oke, coba berdiri semua. Katanya sudah jawab 3 soal ya. Ini sudah dijawab semua atau belum? Sudah, oke. Silakan bacakan soal kalian apa, kemudian jawabannya apa. Nanti Miss minta dari kelompok 2, kelompoknya Awang, menanggapi kira-kira betul nggak jawabannya itu ya. Oke, silakan. Nomor 1, baca soalnya. Apa saja peran masyarakat luar negeri? Jawabannya adalah sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, dan juga sebagai sumber tenaga asing. Oke, menurut kelompok Awang bagaimana? Betul nggak? Betul, tapi Betul. Ada tambahan? penjelasannya kenapa bisa jadi itu. Penjelasannya gimana? Kayak tadi masyarakat luar negeri itu kenapa bisa jadi produsen, konsumen itu kenapa? Oke, harusnya dijelaskan gitu. Iya. Oke, menurut kelompok Awang kurang penjelasannya ya. Oke, mau menambahkan kelompok Awang? Silakan kalau mau menambahkan. Dapat nilai lagi. Contohnya kalau misalkan peran rumah tangga sebagai peran masyarakat luar negeri sebagai produsen itu membantu perekonomian ekonomi nasional sebagai produsen dengan mengekspor barang atau jasa. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Kelompok 2. Oke. Kemudian soal nomor 2 silakan kepada kelompok 3 untuk menanggapi. Silakan dibacakan gantian, jangan Natasha. Apa saja 4 kelompok pelaku kegiatan ekonomi? Ulangi, yang benar bacanya. Oh, dia bilang. Terus. Apa saja 4 kelompok pelaku kegiatan ekonomi rumah tangga konsumen? Rumah tangga konsumen, kemudian Rumah tangga produksi, rumah tangga negara, rumah tangga negara dan masyarakat luar negeri. oke. Bagaimana tanggapan kelompok 3? Apakah betul atau ada tambahan? Berdiri nggak apa-apa? Teman dari kelompok 3, jawabannya sudah cukup benar, namun bisa ditambahkan penjelasannya supaya Oke, sudah cukup benar ya. Namun bisa ditambahkan penjelasan. Oke, terima kasih. Kemudian yang nomor 3, gantian Adlan yang baca Adlan. Wih, Dora ketawa. Apa saja? Sebentar. Silakan yang menanggapi kelompoknya Feby. Apa saja peran rumah tangga konsumen? Jawabannya adalah perannya menyediakan faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, SDM, tanah sebagai tempat usaha, modal, wirausahaan dan SDA, sumber daya alam. Oke, sudah itu saja. Sudah. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompoknya Albert? Oke, silahkan. Mungkin ada sanggahan atau tambahan dari kelompok 4. Boleh, siapa yang mau menjadi sukarelawan? Ya, silahkan Feby. Saya dari kelompok Albar, kelompok 4, menanggapi pernyataan kelompok 1 Arafan. Yang menurut saya itu saya setuju, namun ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Jadi, peran rumah tangga konsumsi itu bisa sebagai pengguna barang dan jasa konsumen dan sebagai wajib pajak, yaitu membayar pajak kepada pemerintah. Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 1 yang berhasil menjawab 3 soal. Oke, sekarang duduk lagi. Duduk lagi. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok yang banyak banget nih. Kelompoknya Awang. Kalian sudah jawab berapa tadi? 7 soal. Bisa berdiri semua. Saya minta sebutkan saja soalnya 2 saja ya, yang belum disebutkan oleh kelompok
Silakan. Yang belum ada di kelompok mereka. Silakan mereka bacakan kelompoknya Albar, kelompoknya Ibat yang menanggapi. Baca yang keras kelompok 2. Apakah yang dimaksud dengan pasar output dan pasar input? Berikut contohnya. Pasar input adalah pasar di dalamnya terdapat interaksi berupa permintaan dan penawaran. Contohnya pasar faktor produksi alam. Pasar output adalah pasar yang hanya menjual belikan barang tanpa adanya permintaan dan penawaran. Contohnya pasar barang, pasar jasa. Itu tadi pernyataan dari kelompok 2 ya. Ada tambahan nggak? Atau menurut kalian salah? Pasar input dan pasar output. Atau udah setuju nih sama pernyataannya? Mana sih pasar-pasar? Setuju ya? Nggak ada yang jadi setuju. Setuju. Oke. Setuju banget, setuju. Kelompok 1 berarti setuju dengan pernyataan dari kelompok 2. Berarti kasih tepuk tangan bagi kelompok 2. Satu lagi. Kita bahas satu soal lagi ya. Apa saja peran rumah tangga produsen memproduksi barang atau jasa dan mendistribusikan kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung? Rumah tangga produsen ya tadi ya. Perannya tadi sebutkan lagi. Memproduksi barang atau jasa dan mendistribusikan kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Oke, menurut kelompok 2, RTP ini fungsinya untuk memproduksi barang dan mendistribusikannya. Menurut kelompok ini lagi deh. Menurut kelompoknya Adlan, betul nggak? Setuju nggak? Setuju, Bu. Ya, masa setuju lagi? Nggak ada tambahan nih. Nah itu udah benar. Ada. Oke, bisa berdiri Natasha. Izin menambahkan dari kelompok 2, rumah tangga produsen juga berperan sebagai agen pembangunan yang artinya perantara untuk membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan seperti membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur dan menyejahterakan karyawan dan juga meningkatkan kualitas SDM dan sebagainya. Oke, terima kasih kepada Natasha dan kelompok 1. Oke, itu ya tambahannya tadi ya untuk kelompok awal. Oke, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya ke kelompok 3. Ini satu soal aja ya. Cukup satu soal saja yang belum dibacakan oleh kelompok 1 dan 2. Silakan bisa berdiri semua. Berdiri semua. Oke, silakan nanti kelompoknya Albar yang menanggapi. Satu soal saja yang belum dibacakan oleh kelompok 1 dan 2. Indo. Pasar input sudah tadi. Belum. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga konsumen. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga konsumen yaitu adat istiadat, mode, penghasilan, dan selera. Oke, itu ya tadi jawabannya ya. Ada berapa tadi faktornya jadi? 4. Yang pertama Adat istiadat, mode, penghasilan, dan selera. Oke, silahkan kepada kelompok 4 atau kelompoknya Albar and the Gang. Ada tambahan faktor yang mempengaruhi pengeluaran. Cukup. Sudah cukup? Setuju semua? Setuju. Jadi betul ya, faktor yang mempengaruhi pengeluaran itu ada 4. Ada istiadat, ada mode, kemudian ada selera, dan satu lagi tadi apa? Penghasilan. Oke, tepuk tangan dong. Kelompok yang terakhir, jelas nih. Oke, kelompok 4 ya. Tadi sudah menjawab berapa pertanyaan? 9.
sudah banyak sekali. Oke, saya minta satu saja bacakan soal yang belum dibacakan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan berdiri semuanya. Pilih mana soal yang belum dibacakan oleh teman-temannya. Nanti ditanggapi oleh kelompoknya Okuana, kelompok 3 ya. Pertanyaannya, apa saja peran masyarakat luar negeri? Jawabannya itu untuk membantu perekonomian nasional sebagai produsen dengan memproduksi barang dan jasa kemudian mengekspornya. Oke, itu saja. Oke, dari kelompok 3 ada tambahan tentang peran rumah tangga luar negeri ya. Oke, silakan. Berdiri yang mau menambahkan. Sudah cukup. Berarti setuju ya dengan pernyataan dari kelompok 4? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Berarti sudah setuju. Terima kasih. Sekarang duduk semuanya. Oke, tadi kita sudah banyak, ada yang sudah jawab 9 soal, ada yang 7, ada juga 10, ada yang 10 juga. Wah, ada yang 10 sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Ada juga yang minimalis juga. It's okay. Don't worry ya. Don't be sad. Ya. Oke, sekarang silahkan. Berarti kita sudah selesai nih ya. Peran pelaku ekonomi sudah paham lah ya. RTK itu apa? RTP itu apa? Kemudian ada RTN dan RTLN. Jadi ada 4 ya tadi ya. Oke, untuk Miss mau lihat nih evaluasi kira-kira kalian sejauh apa sih sudah mengerti. Saya kirimkan post test atau link untuk melihat sebagai sejauh mana kalian sudah paham tentang materi kalian. Sudah saya kirim di grup ekonomi. Sudah saya kirim di grup, klik dan kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kirim linknya. Wih, benar. Ada yang sudah selesai? Sudah benar dijaga semua kan? Sudah. Oke. Miss lihat ini di HP Miss, kan langsung keluar ya jawabannya. Sepertinya ada yang nilainya 5, ada. Yang 100 juga ada. Coba tunjuk tangan dong yang 100. Oh, banyak banget dong berarti. Coba tepuk tangan untuk diri sendiri. Berarti pembelajarannya berhasil. Tapi ada yang 50, coba 50. Tunjuk tangan. Oh, ada juga. Tetap semangat. Ya. Yang masih belum 100, masih ada 90, 80, 70. Enggak apa? Rapopo kalau orang Jawa ya. Tapi tetap belajar lah. Berapa tadi Regina nilainya? 100 juga. Kelompok ini emang 100 semua jangan-jangan ya. Oke. Sudah selesai materi kita hari ini. Gimana? Menurut kalian hari ini pembelajarannya gimana? Miss minta 2 orang nih boleh, 2 orang boleh ngasih ya reviewnya kira-kira pembelajaran kita hari ini seperti apa sih gitu. Iya, bintang yang berapa? Bintang 5. Oke. Kenapa nih? Oke, Miss pilih siapa ya? Awang ya, boleh ya Wang? Oke, silakan Awang. Belajar ekonomi hari ini sangat menyenangkan karena sistem belajar Mistia tidak melulu dari buku, bisa dari games, video, dan berdiskusi dengan teman. Oke, terima kasih Awang.
dari video bisa dipahami. Oke, daripada yang monoton gitu-gitu aja lebih suka yang video, kemudian ada gambar-gambarnya gitu ya. Iya. Lebih mengasihkan mungkin ya. Oke, terima kasih ya Wak. Kemudian satu orang lagi. Ada yang mau jadi sukarelawan? Oke, silakan Alba. Ini sangat senang. Pembelajaran hari ini sangat senang dan mengasihkan. Intinya asik deh. Intinya asik. Iya. Oke, asiknya kenapa tuh? Karena bisa main game. Main game sambil belajar. Iya. Oke, main game sambil belajar memanfaatkan HP juga ya, Iya. dengan scan barcode tadi. Iya. Oke, terima kasih Alba. Tepuk tangan Alba. Satu lagi deh, kayaknya yang paling ceria di sini. Adlan, ayo. Boleh dong, sekali aja. Menurut kamu reviewnya bintang berapa nih hari ini? 5 lah. Bintang 5. 10. Oh, bintang 10. Oke. Kenapa? Menurut saya sendiri pelajaran ekonomi sangat seru dan mengasihkan. Sangat seru dan mengasihkan. Karena apa mengasihkannya? Karena pelajarannya enak dan mudah dipahami. Oke, karena pembelajaran juga enak ya, kita sambil bermain ya. Oke, terima kasih Adlan. Oke, tepuk tangan dulu buat Adlan. Oke, jadi ternyata di sini di 10.3 ternyata pembelajaran yang kalian inginkan itu yang bermain sambil belajar ya. Karena lebih menyenangkan gitu. Gak serius-serius banget tapi tetap ngerti ya pembelajarannya. Ya, Bu. Oke, kalau gitu kita buat kesimpulan dulu karena kita sudah belajar nih, bukan hanya main ya, kita hari ini ya kita belajar juga. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah dapat apa materinya? Coba saya minta ke Natasha. Natasha boleh kasih kesimpulan kita hari ini sudah belajar apa? Bukan cuma scan doang ya. Hari ini kita belajar tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di kehidupan ada 4, yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produksi atau produsen, rumah tangga negara atau RTN, dan juga rumah tangga luar negeri. Oke. Ada 4 ya tadi ya? Ya. Ada RTK, RTP, RTN, dan RTL ya. Oke. Terima kasih Natasha. Tepuk tangan untuk Natasha. Oke. Ada yang mau jadi sukarelawan? Boleh ngasih kesimpulan lagi. Kira-kira hari ini selain kita main barcode, kita sudah belajar apa? Boleh. Ada yang mau relawan? Regina mau? Oke, silakan. Kesimpulannya, pelaku ekonomi merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik itu perorangan maupun organisasi. Pelaku ekonomi memiliki peran penting dalam roda perekonomian sebuah negara. Tanpa kehadiran pelaku ekonomi, kita tidak mungkin bisa hidup seperti sekarang. Oke, sip. Tepuk tangan buat Regina. Baik ya, saya setuju sama kesimpulan milik Natasha dan Regina. Kalau tadi Natasha menyebutkan poin-poinnya, kalau kita hari ini belajar tentang pelaku. Kalau Regina tadi menyimpulkan bahwa sebenarnya pelaku ekonomi itu sangat penting ya. Kalau nggak ada pelaku ekonomi, gimana kita menjalankan kehidupan gitu ya? Nggak bisa ke pasar, kemudian kita kalau mau beli belanjaan, mau beli baju, nggak ada yang buat baju. Kita sebagai konsumen nggak bisa. Kalau kalian yang sekarang lagi hidup di sini, posisinya peran kalian sebagai apa? RTK, RTP, RTN atau RTLN? RTK. Kenapa? Rumah tangga RTK itu apa memang? Rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi. Tugasnya RTK itu adalah menggunakan barang dan jasa. Kalian menggunakan barang dan jasa tidak? Ya dong. Sekalian kalian pakai baju kan? Pakai sepatu. Oke. Kalian hari ini bawa bekal? Ya. Ibu kalian bawa beli lauk itu dari mana? Pasar, dari market yang tentunya melakukan kegiatan ekonomi. Jadi sangat penting ya kegiatan ekonomi
berdiri. 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 Yang di ujung berdiri yang di ujung. Oke. Sebelum selesai kita relaksasi lagi supaya untuk pembelajaran selanjutnya kalian masih fokus ya. Ada tahu tepung nyamuk? Tahu. Gimana sih kalau nama tepung nyamuk gimana biasanya? Kalau tepung pramuka gimana? Pramuka itu 3 kali ya, coba misalnya dulu. Kalau nepok nyamuk gimana? Tepok pramuka gimana? 3 kali. Kalau Miss bilang tepok nyamuk 2 kali, sambil kayak nepok nyamuk. Tepok nyamuk 3 kali. Tepok nyamuk di depan muka kawan ya? Oke. Kalau kata saya tadi ya, saya mengses ya. Kalau kata Miss tepok nyamuk 2 kali berarti 2 kali. Tapi kalau Miss tidak ada kata Miss berarti jangan dipakai ya. Kata Miss tepok nyamuk 3 kali. Kata Miss tepok nyamuk 2 kali. Kemudian fokus. Tepok nyamuk 5 kali. Gak ada kata Missnya. Tepok nyamuk 1 kali. Gak ada Missnya, salah. Ayo, lagi, sekali lagi ya. Tepok nyamuk 2 kali. Kalau nggak fokus nggak beres-beres ini. Oke, kata Miss tepok nyamuk 3 kali. Kata Miss tepok nyamuk 5 kali. Oke, tepok nyamuk 4 kali. Oke, terima kasih. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, jangan lupa ya besok minggu depan ya kita akan belajar kembali, tapi bukan peran pelaku ekonomi lagi. Kita akan belajar materinya tentang hubungan peran pelaku ekonomi, yaitu tentang yang sudah sering disinggung diagram circular flow. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar itu ya. Jadi silahkan dibaca-baca dulu supaya pembelajaran kita lebih baik dan lebih bagus. Karena pembelajaran kita sudah berakhir, kita ucapkan bersama-sama sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pemiliknya setelah di supervisi ini? Alhamdulillah Bu, setelah Ibu supervisi, memang di awal tadi saat kita belum masuk saya dan Bu tentu banyak ya ragu, kadang ada bilang juga aku salah gitu lah ya, karena memang tugas itu kan memang supervisi saya ya. Tapi setelah beberapa waktu, jadi saya bisa lihat sepertinya kira-kira apa yang saya harus ambil tindakan kelas seperti apa baiknya setelah Ibu datang dan juga menghadiri saya. Terima kasih ya, bagus. Tadi memang agak gugup awalnya ya, tapi setelah berlanjutnya berjalannya Ibu lihat sudah bagus, baik ya, keaktifan siswa sudah bagus, tujuan pembelajarannya juga sudah baik, metode diskusinya juga bagus ya, pakai barcode scan yang memang memanfaatkan teknologi internet ya, dengan HP ya, kemudian pengolahan kelas juga Ibu lihat bagus. Cuma perlu ada tambahan nih, perlu adanya bimbingan khusus bagi siswa yang kemampuannya kurang. Apa ya? Kemudian pada saat kegiatan kuis atau game tadi ya ada post test ya, pas level ya, ada beberapa siswa sih yang masih belum percaya diri dan ada beberapa juga sih yang HP-nya agak error ya. Jadi itu aja ya untuk tambahan. Ibu sama-sama belajar ya, mudah-mudahan nanti anak-anak kita sampai kembali dan katanya 10 ini memang
ya kodratnya minat bakatnya memang sudah ada dari lahir. Ya semangat ya Kak ya untuk di kelas yang lainnya, untuk pertemuan berikutnya memang kita harus lebih menyenangkan kembali. Terima kasih banyak, mudah-mudahan anak-anak kita selalu sukses. Terima kasih juga Ibu. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak